Halo semuanya, balik lagi di channel Muhammad Julian. Dan pada video kali ini kita ingin ngebahas tentang CB150R lagi nih guys. Bahasan kali ini adalah pertanyaan, apakah CB150R adalah produk gagal? Di sini kita akan ngebahas tentang hal-hal apa aja yang menjadi kriteria produk gagal, dan juga apakah CB150R itu adalah termasuk ke dalam kategori produk gagal. Oke, kita mulai aja ke pembahasannya. Mulai dari definisi produk gagalnya dulu nih. Jadi apa itu produk gagal? Dan definisi dari produk gagal adalah produk yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan pasar yang telah ditetapkan, dan juga produk yang memiliki kecacatan secara signifikan. Itu gua browsing di internet ya tentang produk gagal. Itu tuh definisinya adalah kayak gitu guys. Terus produk gagal juga mempunyai beberapa ciri pastinya ya. Di antaranya yang pertama, produknya itu tidak sesuai spesifikasi produk. Yang kedua, produknya tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang ketiga, produk gagal itu tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, produk gagal itu bisa berubah bentuk, fisik, warna, ataupun karakter. Nah, jadi itu dia kategori untuk produk-produk gagal. Tapi apakah si CB150R ini termasuk ke dalam motor yang produk gagal? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena tidak semua listnya itu ada di kategorinya gitu. Kita mulai dari fungsinya sebagai produk. Di sini kan fungsinya CB150R itu adalah alat transportasi ya, karena dia ini adalah motor. Dan menurut gua CB150R telah memenuhi kebutuhan untuk produk tersebut gitu, alias sebagai alat transportasi ya. Jadinya ya ini tuh udah pas jadi disebut motor dan juga produk yang sesuai fungsinya gitu loh. Terus selanjutnya, produknya itu tidak sesuai spesifikasi dari pabrikannya. Rame banget. Nah, kalau misalnya disebutkan kayak gitu sih sebenarnya enggak juga ya, karena spesifikasi dari si CB150R ini ya sesuai aja gitu, dari yang disebarkan lewat berita di website sampai ke tangan pengguna. Ya motor ini tuh sama kayak di deskripsinya gitu. Terus yang terakhir, produk gagal itu dapat berubah bentuk secara fisik, warna, dan karakteristik. Ini juga enggak masuk ya, karena si CB150R ini kan enggak bisa berubah bentuk, enggak bisa berubah secara fisik dan warna kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan terhadap motornya gitu. Jadi kalau misalnya disebutkan dari beberapa faktor tadi, ya CB150R ini enggak masuk guys. Nah, tapi ada satu hal lagi yang menjadi dasar bahwa motor ini itu adalah produk gagal, yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini tuh sebenarnya agak iya dan enggak ya, karena di bagian iyanya enggak semua orang butuh motor kayak gini, dan di bagian enggaknya motor kayak gini tuh masih tetap ada peminatnya. Jadinya kalau misal disebut produk gagal sih enggak juga gitu loh, karena memang pasarnya masih ada, cuman sedikit. Terus juga untuk semua spesifikasi dan juga apa yang dia berikan sebagai fungsinya itu berjalan sesuai yang dibutuhkan gitu ya dari sebuah motor. Dan kalau misalnya kita hitung-hitungannya dari enggak laku suatu produk sih, kalau misalnya kita lihat ya, motor ini tuh masih tetap aja sih ada aja yang pakai gitu. Dan memang enggak terlalu banyak dibandingkan motor-motor lain gitu ya, terutama motor matic. Jadinya motor ini tuh sebagai pelengkap aja sih di pasaran gitu loh. Jadi kalau misalnya brand itu ngeluarin, ya ada yang mau, syukur. Kalau enggak ya engineeringnya dipakai ke motor lain, kayak misalnya CBR dan juga Sonic, karena mesinnya itu sama-sama aja. Dan ada satu hal lagi yang menjadi tolak ukur sebuah produk gagal, yaitu memiliki kecacatan yang signifikan. Nah, kalau ini sih mungkin masuk-masuk aja ya di listnya, cuman ini tuh mungkin dari
pabrikannya yang memiliki kecacatan secara signifikan. Karena kita tahu kalau misalnya motor CBR itu terkenal akan penyakit klotok-klotoknya guys. Jadi menurut gua kalau misalnya ada motor yang klotok-klotok yang baru turun dari dealer, alias misalnya baru dianterin ke rumah kalian terus motornya bunyi klotok-klotok, itu tuh baru bisa disebut produk gagal guys, karena memiliki kecacatan yang signifikan. Cuman rasio kasus orang yang kena klotok-klotok itu tuh banyak nggak sih? Kan nggak juga gitu loh. Misalnya orang baru beli terus beberapa bulan kena, itu kayak jarang banget gitu. Yang ada mungkin rata-rata kesalahan dari usernya sendiri. Seperti gua yang terlalu sering engine brake pakai ini motor, karena ya kalian bisa lihat jalurnya itu kayak gini, ya secara otomatis motornya itu bakalan cepet mengalami keausan gitu loh. Jadinya butuh perawatan yang ekstra juga. Selain daripada itu, kalau misalnya motornya dipakai harian, tentu aja pergantian oli, pengecekan radiator, dan lain sebagainya yang wajib ada pada maintenance ringan itu tuh harus dilakukan. Sementara kalau misalnya kita lihat dari kebiasaan orang-orang, ya ada kebiasaannya yang telat ganti oli, ada juga yang telat ngisi air radiator, mungkin nggak nguras air radiatornya, terus kayak misalnya remnya udah habis tapi tetap dibiarin gitu kan. Nah itu tuh yang bisa bikin motor kita tuh jadi trouble sendiri gitu loh. Makanya kalau misalnya motornya itu ada kecacatan yang signifikan, itu tuh harus dilihat dulu dari mana asalnya. Apakah memang dari pabrik atau kesalahan dari penggunanya itu. Makanya itu disebut human error. Jadi kesimpulannya, apakah CB150R ini adalah produk gagal sih? Menurut gua enggak ya, karena memang secara pasar ini tuh sekarang udah jarang banget orang yang mau pakai motor naked. Terus juga kalau misalnya kita ya lihat spesifikasi dan fungsinya, ini tuh masih memberikan spesifikasi yang sesuai dan juga fungsi yang sebagaimana mestinya. Dan pastinya kalau misalnya kita nggak modif motor ini tuh nggak bisa berubah secara fisik, warna ataupun karakteristik secara sendirinya. Jadi menurut gue ini tuh bukan motor atau produk gagal guys. Yang ada mungkin pasarnya yang enggak kecapai. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah CB150R ini adalah produk gagal? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Itu dulu guys untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.